Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kami hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga tidak lupa yang kami hormati selaku dosen pengampu hukum acara perdata, yakni Bapak Ahmad Soni Irawan MHI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita bisa diberikan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda agung, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa mengetahui perkara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Langsung saja, mungkin kami di sini akan mempresentasikan mengenai permohonan gugatan dan syarat-syarat permohonan isi gugatan, serta cara menyusun isi gugatan, pendaftaran, pengubahan dan pencabutan, serta cabutan surat gugatan. Baik, pertama yang kita bahas yaitu permohonan dan syarat-syarat permohonan isi gugatan. Permohonan gugatan adalah proses pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk memulai suatu perkara perdata. Permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada pengadilan negeri setempat. Permohonan ini harus berisi surat permohonan atau gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa yang sah. Dan selanjutnya yaitu syarat-syarat permohonan isi gugatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu yang pertama, surat permohonan atau surat gugatan. Yang kedua, surat kuasa yang sudah dilegalisir jika menggunakan kuasa hukum. Yang ketiga, bukti menguatkan untuk mengajukan gugatan. Contoh seperti KTP, KK, surat kuasa, akte, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu pembayaran panjar, biaya gugatan dengan menyetorkan panjar. Melalui apa? Yaitu melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Yang kelima, yaitu memberikan bukti transfer serta menyimpan salinan untuk arsip menerima tanda bukti. Itu mengenai permohonan dan syarat-syarat. Yang kedua, yaitu cara menyusun isi gugatan. Cara menyusun isi gugatan ini sangat penting yang harus kalian ketahui. Di antara cara-cara menyusun isi gugatan atau langkah-langkah untuk menyusun isi gugatan itu ada 4. Yang pertama, identitas para pihak. Apa itu identitas para pihak? Yaitu isi gugatan yang harus mencakup identitas lengkap para pihak yang terlibat dalam perkara itu, yaitu penggugat dan tergugat. Yang kedua, posita. Apa itu posita? Posita adalah persyaratan atau fakta-fakta yang menjadi dasar tuntunan penggugat. Posita harus jelas, ringkas, dan terkait langsung dengan perkara yang diajukan. Yang ketiga yaitu petitum. Apa itu petitum? Petitum adalah tuntunan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Petitum harus spesifik dan jelas mengenai apa yang diinginkan oleh penggugat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah alasan hukum.
di mana isi gugatan juga harus mencakup alasan hukum yang mendukung tuntunan penggugat. Alasan hukum ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Dan terakhir yang akan kita bahas yaitu pendaftaran, perubahan, dan pencabutan surat gugatan. Yang akan kita bahas pertama yaitu pendaftaran. Setelah menyusun isi gugatan, ini pendaftarannya. Setelah menyusun isi gugatan, penggugat atau kuasanya harus mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, terutamanya Pengadilan Negeri setempat. Pendaftaran gugatan dilakukan dengan melampirkan surat gugatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah pendaftaran, penggugat akan menerima tanda bukti dan surat gugatan. Itu di pendaftaran. Selanjutnya perubahan. Perubahan atau perubahan gugatan dapat dilakukan pada saat sidang berlangsung. Jadi perubahan gugatan ini bisa kita rubah pada saat sidang berlangsung. Dengan catatan, jika perubahan yang dilakukan cukup banyak, penggugat atau kuasanya dapat meminta waktu di luar sidang untuk memperbaikinya. Setelah perubahan selesai, surat gugatan akan dibacakan di sidang berikutnya. Untuk yang ketiga yaitu pencabutan. Gugatan akan dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Namun, jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari tergugat setempat. Seperti itu. Penggabungan surat gugatan. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu jika terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan tersebut. Penggabungan gugatan diperkenankan jika menguntungkan proses, memudahkan pemeriksaan, dan mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada salah baik dari segi kata maupun materi yang saya sampaikan, saya selaku insan yang penuh kurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.